Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat radiografer yang super, bagaimana kabar Anda pada kesempatan kali ini? Doa saya mudah-mudahan Anda senantiasa dalam kebaikan, kesehatan, dan kebahagiaan. Saya Mas Ari Ali senang sekali kembali dapat menjumpai Anda di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan diskusi membahas tentang 5R ya. 5R ini merupakan akronim dari ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Istilah ini merupakan adopsi dari istilah bahasa Jepang 5S ya. Dan sahabat-sahabat perlu Anda ketahui 5R ini menjadi berkembang dan banyak diadopsi oleh negara-negara karena dianggap efektif dan cukup produktif ya, artinya berhasil. Nah baiklah, mari kita bahas satu persatu. Dan kepada sahabat-sahabat radiografer yang belum subscribe, silakan Anda tekan subscribe serta tekan tombol loncengnya. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, ketika sebuah corporate dengan konsekuen dan konsisten mengimplementasikan 5R, maka ini artinya perusahaan atau company tersebut tengah menuju kepada sebuah lembaga yang berkelas dunia. Karena ini sudah teruji ya di Jepang. Sahabat-sahabat radiografer, di Jepang itu istilahnya 5S, padanannya adalah 5R kalau di negara kita. Dan kalau di bahasa Inggris kan menjadi 5C. Kita simak satu persatu. Seiri itu artinya ringkas atau clear out, artinya pemilahan. Kemudian S yang kedua adalah shaiton, artinya rapi atau bahasa Inggrisnya adalah classify. Kemudian artinya adalah penataan. Sedangkan yang ketiga adalah seiso atau resik, adalah cleaning atau pembersihan. Kemudian seiketsu artinya rawat, conformity atau pemantapan. Dan S yang terakhir adalah shisuke, artinya rajin atau custom. Nah, di bahasa kita artinya adalah pembiasaan. Jadi di Indonesia ada istilah 5R atau 5P. Itu sesungguhnya sama ya. Ada tahapan-tahapan yang mulai dari pemilahan, penataan, pembersihan, pemantapan, dan pembiasaan. Mudah-mudahan ketika kita melaksanakan 5R ini, maka ada hal baik yang berdampak kepada perusahaan kita. Nah, 5R merupakan budaya tentang bagaimana seseorang memberlakukan tempat kerjanya secara benar. Di mana Anda tinggal, di mana Anda beraktivitas, maka tempatnya itu disikapi dengan langkah 5R. Maka akan berdampak kepada kenyamanan dan kebaikan selama Anda berada di situ. Bahwa suatu tempat apabila tidak tertata dengan baik, maka akan berpotensi menimbulkan pemborosan. Nah, pemborosan itu apa? Pemborosan adalah segala sesuatu yang tidak memberikan nilai tambah, berlebihan dari kebutuhan minimum, kemudian tidak membantu suatu proses, tidak menguntungkan secara materi. Setidaknya ada 4 hal pemborosannya, aspeknya. Yang pertama adalah dari aspek waktu, kemudian ada aspek tenaga, kemudian ada aspek tempat, dan kemudian aspek bahan ya. Keempat inilah yang berpotensi menjadi boros. Dengan kita melaksanakan 5R, maka pemborosan yang terdiri atas 4 hal tadi bisa kita minimalisasi. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, sasaran menerapkan 5R ini diantaranya adalah safety ya. Safety itu artinya aman. Kenapa bisa aman? Karena potensi-potensi yang berdampak kepada ketidakamanan dari sisi teknis itu bisa dihindari ya. Kemudian secara quality akan semakin meningkat. Kemudian maintenance juga semakin bagus karena terkontrol ya kondisi beberapa perangkat-perangkat pendukung kinerja kita. Dan yang jelas akan meningkatkan produktivitas karena semuanya bisa termonitor. Dan kita akan bisa memudahkan dalam proses evaluasi. Jadi ada 4 hal sasaran ketika kita menerapkan 5R, yaitu safety, kemudian quality, maintenance, dan productivity atau produktivitas, sehingga aktivitas kita
tidak mengalami kesia-siaan karena semua akan menghasilkan ya. Jadi outputnya itu adalah sesuatu yang produktif, yang memiliki nilai tambah. Itulah beberapa sasaran ketika kita menerapkan 5R atau dalam bahasa Jepangnya istilahnya adalah 5S. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, kemudian kita akan berbicara tentang tujuan dari penerapan 5R. Sesungguhnya sasaran dengan tujuan itu relatif hampir sama ya kontennya itu. Bahwa tujuan dari ketika kita menerapkan 5R adalah meningkatkan produktivitas. Kenapa? Karena pengaturan tempat kerja lebih efisien. Semuanya sudah tertata. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kenyamanan karena tempat kerja selalu bersih dan menjadi luas atau lapang karena sudah ada proses pemilahan. Kemudian juga lebih bersih ya sehingga akan menimbulkan kenyamanan. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi bahaya di tempat kerja karena tempat kerja yang menjadi bagus atau safety ya kalau pada istilah sasaran tadi. Dan yang keempat adalah menambah penghematan karena menghilangkan berbagai pemborosan di tempat kerja ya. Pemborosannya ada di 4 aspek yang tadi sudah kita bahas, mulai dari waktu, tempat, tenaga, dan bahan. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, sekarang kita lihat apa manfaat dari kita menerapkan 5R? Maka dapat disimpulkan dengan kita menerapkan 5R maka akan berdampak kepada faster, pelayanan yang lebih cepat. Kemudian better akan menjadi lebih baik, assure akan lebih mudah. Apanya? Lingkungan tempat kerjanya lebih mudah. Dan kemudian efisien dan efektif ya dari aspek cost pembiayaannya. Nah, kira-kira 4 itulah yang menjadi kesimpulan kita ketika kita secara serius, sungguh-sungguh, kompak bersama menerapkan 5R. Faster, better, assure, and effective. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, dengan demikian juga dapat dikatakan bahwa dampak menerapkan 5R ini bisa menimbulkan zero. Zero itu artinya meminimumkan potensi terjadinya kecelakaan kerja atau accident ya. Itu bisa diminimalisasi. Kemudian breakdown atau gangguan kerusakan dari alat-alat, kemudian krisis, dan yang keempat adalah defect atau cacat ya, kecacatan. Sahabat-sahabat radiografer, dengan menerapkan 5R secara baik, kita dapat meningkatkan produktivitas kerja kita dan juga dapat bekerja dengan seefisien dan seefektif mungkin dan dapat meningkatkan keamanan atau safety di tempat kerja kita. Selain itu juga dapat meningkatkan citra atau image di hadapan masyarakat maupun di hadapan manajemen kita. Karena penataan dan kerapian di tempat kerja kita juga mencerminkan kualitas kerja sehari-hari yang kita lakukan. Ada 4 langkah paling tidak yang dapat dilakukan sebelum kita menerapkan 5R. Yang pertama adalah melakukan perekaman keadaan sekarang ya saat ini untuk dijadikan komparasi atau perbandingan setelah melakukan 5R atau istilahnya apa? Before, sebelumnya, dan after ya, setelahnya nanti kita bandingkan. Kemudian kedua adalah action, melakukan 5R itu sendiri. Dan yang ketiga adalah pembudayaan 5R. Jadikan 5R merupakan bagian yang tidak terlepas dari aktivitas kerja harian kita. Dan yang terakhir, harus wajib kita melakukan evaluasi kembali terhadap 5R dan lakukan tindakan pencegahan agar 5R tetap terjaga di tempat kerja kita. Nah, sahabat-sahabat radiografer, sekarang coba kita tilik satu persatu secara terperinci. Yang pertama adalah budaya 5R ringkas ya. Ringkas. Prinsip ringkas adalah memisahkan segala sesuatu yang diperlukan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan dari tempat kerja.
mengetahui benda mana yang tidak digunakan, mana yang akan disimpan, serta bagaimana cara menyimpan supaya dapat mudah diakses, terbukti sangat berguna bagi sebuah perusahaan. Jadi, ringkas itu adalah memilah, memisahkan yang masih berfungsi dengan yang sudah tidak berfungsi. Mana yang intensitas pekerjaannya sering, jarang, atau memang selalu dipakai. Itu kita pisahkan. Jadi langkahnya adalah cek barang-barang yang berada di area masing-masing. Kemudian tetapkan kategori barang-barang yang digunakan dan yang tidak digunakan. Barang yang warna merah itu adalah barang yang sudah tidak digunakan. Siapkan tempat untuk menyimpan atau membuang barang-barang yang sudah tidak dipergunakan. Lalu segera lakukan itu. Nah, setelah dilakukan pemilahan dan pemisahan, masuklah kita pada budaya yang kedua, yaitu rapi. Lakukan penataan di tempat kerja. Apa yang harus dilakukan? Nah, prinsip rapi adalah menyimpan barang sesuai dengan tempatnya. Kerapian adalah hal yang mengenai bagaimana cepat kita meletakkan barang dan mendapatkannya kembali pada saat diperlukan dengan mudah. Jadi, pemosisian barang ini akan mempercepat proses ketika kita membutuhkan. Jadi aksesnya itu mudah karena kita sudah tahu tempatnya secara rapi. Nah, langkahnya adalah yang pertama pengelompokan barang, kemudian penyiapan tempat, kemudian pemberian tanda batas, lantas pemberian tanda pengenal barang, kemudian membuat denah atau peta penyimpanan. Sehingga suatu ketika kita membutuhkan, kita langsung tahu, oh, posisinya di sini. Demikian juga setelah kita selesai menggunakan, harus kita kembalikan. Nah, inilah kegunaan dari budaya rapi. Kita langsung mudah telusurnya ketika kita membutuhkan. Nah, sahabat-sahabat radiografer, coba bayangkan ketika Anda membutuhkan sesuatu dan Anda mudah mendapatkannya. Tentu akan lebih menyenangkan. Baik, sekarang kita menuju kepada budaya yang ketiga dari 5R adalah resik. Prinsip resik adalah membersihkan tempat atau lingkungan kerja, mesin atau peralatan, dan barang-barang agar tidak terdapat debu atau kotoran. Kebersihan harus dilaksanakan dan dibiasakan oleh setiap kita. Dari mulai kepala departemen sampai struktur yang paling bawah. Kita berjibaku bersama-sama memiliki kesadaran untuk membersihkan, ya. Oleh karena itu, langkahnya adalah yang pertama kita harus menyediakan sarana kebersihannya. Tong sampah, sapu, kain pelnya harus disiapkan. Kemudian pembersihan tempat kerja, lalu dilakukan peremajaan tempat kerja dan pelestarian resik. Nah, pelestarian resik itu pelestarian kebersihan. Jadi ini udah menginternal dalam jiwa kita. Setiap kita melihat sesuatu yang kotor, lalu muncul dengan sendirinya inisiatif untuk segera membersihnya. Tanpa ada disuruh, kita harus mengambil inisiatif. Kita yang terdepan, kita berlomba-lomba. Siapa saja di dalam satu ruangan ini memiliki kepedulian untuk hidup resik atau hidup bersih. Dan kemudian adalah budaya yang keempat, yakni rawat. Nah, prinsip rawat adalah mempertahankan hasil yang telah dicapai pada 3R sebelumnya. Ya, mulai dari ringkas, rapi, resik, dengan membakukannya dalam bentuk standarisasi. Ya, jadi kita punya standar yang disebut ringkas seperti apa gitu ya, kemudian rapi itu bagaimana, resik itu seperti apa. Nah, ini kita buat standarnya dan kita lakukan secara kontinu. Maka ini adalah bagian dari upaya kita merawat. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, penentuan butir kendali. Kemudian penetapan kondisi tidak wajar. Seperti apa kondisi tidak wajar dalam ruangan ini? Kemudian yang ketiga, rancangan mekanisme pemantauan, ya, evaluasi monitoring. Kemudian pola tindak lanjutnya, follow up-nya. Nah, apabila langkah-langkah itu dijalankan, maka proses perawatan akan lebih mudah terkontrol. Dan kita sekarang masuk pada budaya yang berikutnya, yang kelima adalah rajin. Prinsip rajin adalah terciptanya kebiasaan pribadi karyawan untuk menjaga dan meningkatkan apa yang sudah dicapai dari 4R sebelumnya.
Prinsip rajin di tempat kerja adalah lakukan apa yang harus dilakukan dan jangan melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi biasakan ringkas, rapi, resik, kemudian rawat. Langkah-langkahnya adalah penetapan target bersama, kemudian beri contoh teladan yang baik dari atasan kepada masyarakat, kepada kita, kepada warga-warganya, kemudian kita lakukan secara berkesinambungan. Apabila kita konsisten, konsekuen, kita kampanyekan bersama, kita laksanakan bersama, niscaya yang menjadi harapan kita, tempat kerja yang nyaman, yang memberikan suasana sehingga kita lebih produktif akan benar-benar tercipta di lingkungan kita. Salam sehat, salam selamat untuk kita semua. Sukses untuk Anda. Sampai di sini dulu materi kita dan kita akan lanjut pada season berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.